Allah dalam dirinya aja masih dipermainkan. Hakim itu satu-satunya profesi hukum yang menggunakan nama Allah. Coba bayangkan. Jadi kurang apa negeri kita? Ini justru ya, ini ya, makanya saya terus bikin konten kesadaran supaya makin banyak orang yang sadar. Tuhan meliputi aku, meliputi dia. Kalau saya membicarakan keburukan dia, berarti saya membicarakan Tuhan yang ada pada dia. Gak berani. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Apakah Bapak Ibu sudah manunggal dengan Allah? Tuh. Jadi siapa yang boleh mengatakan Allahu Ahad? Yang sudah mengalami. Jadi itu perintah kul Allahu Ahad hanya untuk yang mengalami. Lah kalian gak ngalamin baca itu. Era. Kan kul itu untuk yang sudah mengalami. Yang sudah mengalami mengahad dengan Allah, tidak merasa terpisah dengan Allah, merasa dirinya lenyap dalam tubuhnya Allah, tidak merasa dirinya ada lagi, tidak ada ego lagi. Yang ada cuma dia, la ilaha illallah, gak ada yang lain. Bahkan saya pun tidak ada, yang ada cuma Allah. Baru boleh baca ketika sholat Allahu Ahad. Boleh. Yang sudah ngalamin. Ini yang doanya aja masih gini. Ini doanya masih gini. Ya, yang doanya masih gini. Berarti Allahnya di mana? Di atas. Padahal Allah tuh ada di sini bersama tangannya. Bahkan yang mengangkat tangannya pun adalah Allah. Gak sadar gitu. Dia bisa begini tuh karena ada Allah di sini. Kalau nggak ada Allah, kamu la haula wala quwata, mengangkat tangan pun tidak bisa. Allahnya sudah ada di sini. Dia ngangkat tangan, merayu-rayu Allah yang di mana? Yang di atas. Berarti dia masih terpisah dengan Allah. Boleh nggak bilang Allahu Ahad yang kayak gitu? Kehartos Bapak Ibu. Pulang dari sini kalian gak berani lagi baca surat Al-Ikhlas. Betul nggak? Udah gitu bilang Allahu Somad. Kata Allah yang bener aja. Bener gitu, tempat kamu bergantung adalah Allah. Suami meninggal, pingsannya 40 hari 40 malam. Usaha hancur, seolah-olah dunia sudah hancur segalanya, tidak ada lagi tempat untuk berpegangan. Coba sadari Bapak Ibu, sering baca ayat itu. Aduh, saya mau baca ayat itu tuh takut. Mau bilang Allahu Ahad, bener gitu, saya sudah mengahad dengan Allah. Betul nggak? Di semesta ini cuma ada Allah, yang nyata Allah, yang tidak nyata Allah, semua hanya ada Dia. Benar nggak? Saya sudah bisa menerima semua yang terjadi adalah kebenaran, tidak bergantung pada yang saya suka, yang saya tidak suka, tidak bergantung benar atau salah. Apapun yang terjadi, itu di belakangnya ada sang kebenaran Allah. Saya terima semua dengan utuh. Sudah begitu belum? Sudah gitu belum? Suka baca Allahu Ahad, Allahu Somad. Hanya Allah tempat saya bergantung. Bullshit kata Allah. Kerja di perusahaan, walaupun perusahaannya ngajak kita untuk bermanipulasi, manipulasi pajak, manipulasi macam-macam lah, demi untuk gaji, tetap bekerja di situ. Maaf Bapak Ibu, kalau saya udah keluar duluan, saya dari PNS aja saya keluar aja, ngapain?
Allahu Somad. Hidup saya bukan gaji saya dari PNS. Allahu Somad. Allah tempat saya bergantung. Kenapa takut? Masih ada yang ditakuti dalam hidup? Yang benar. Hah? Takut kehilangan harta? Oke. Takut kehilangan pasangan? Oke. Takut kehilangan yang dicintai? Oke. Allahu Somad. Itu baru benar. Kita tuh kan ngomong kadang-kadang nggak jelas, betul nggak? Yang penting Allah, lamnya tebal. Allahu Ahad. Gitu. Qalqalah. Cuma gitu aja ngaji dari dulu. Tapi kita tidak menyelam. Saya berhak baca Allahu Ahad. Saya berhak baca Allahu Somad. Apakah saya diperintahkan oleh Allah dengan kul? Bapak Ibu, saya pernah tidak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa saya membaca itu. Kenapa? Berat tanggung jawabnya. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang saya kerjakan berarti saya menjalankan misi dan visinya Allah. Berat itu. Jangan-jangan saya pakai Bismillah, tetapi saya menjalankan visi dan misi pribadi saya. Itu kalau semua dipahami. Ini ngaji dengan saya makanya nggak bisa cepat Bapak Ibu. Baru kul aja udah sejam tuh. Ini hanya bahas kul aja udah lama. Betul nggak? Suka bilang kul a'udzu birabbil falaq. Suka. Memang sudah berlindung kepada terang Bapak Ibu? Masih berpihak pada kegelapan, masih tidak suka kegelapan, masih memerangi kegelapan, tapi bilangnya kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada Tuhan yang menguasai falak subuh. Berarti ibu bapak sudah berlindung kepada terang dong. Masih suka nyogok. Ini nih ada tawaran nih jadi PNS 50 juta. Padahal habis kul a'udzu birabbil falaq. Kurang ajar itu. Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ngomongnya. Tapi masih membenci sama orang lain yang berbeda agama. Menganggap seolah-olah Tuhannya berbeda dengan Tuhan Anda. Padahal Anda bilang aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ini mau sampai kapan nih berbohong terus-menerus? Dan kita tidak sadar setiap hari itu berbohong, dan bohong kita itu kemudian dikolektif. Mau sekarang menuju kesadaran? Mau. Pulang dari sini lagi sholat bingung mau baca ayat yang mana. Yang paling aman baca ayat yang gak ngerti aja isinya. Gak apa-apa, ini awal kebangkitan Bapak Ibu. Awal kebangkitan. Aduh, saya pernah tidak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa, takut saya. Satu kan, begitu saya bilang atas nama Allah, saya harus kenal dong pada dia yang saya wakili. Dia bilang atas nama Allah, berarti saya tidak boleh membawa visi dan misi pribadi saya. Harus visi dan misi Allah. Apalagi pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti saya harus pengasih dong, harus jadi penyayang dong, karena saya sedang mewakili dia yang maha cinta. Berat sekali. Dulu saya pernah tidak berani baca itu. Bapak Ibu mau enteng ya baca Bismillah, gak ada beban itunya memang ya. Kalau kita sudah pakai kesadaran, bukan pakai moralitas. Kalau pakai moralitas gampang Bapak Ibu. Naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu itu soleh. Kereta mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Kereta sudah sampai, Bismillahirrahmanirrahim. Memasukkan koper ke Bismillah. Bapak Ibu mau begitu ya?
Beranian ya? Saya dulu pernah nggak berani. Karena apa? Itu kalimat yang paling berat bagi saya. Bayangkan, setelah bismillah kemudian ada lagi ar-Rahman ar-Rahim. Berarti saya harus membawa sifat Rahman Rahimnya Allah. Bayangkan. Bagaimana kalau saya bekerja ada yang tersinggung dengan saya? Bagaimana kalau saya bekerja ada yang terluka oleh kata-kata saya? Kan saya sudah berkhianat pada diri saya sendiri. Jadi kata per kata itu Bapak Ibu kalau disadari mengucapkannya, aduh, dan itu membuat kita jadi lebih waspada dalam hidup. Oke. Kul, katakanlah, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Lihat saya, ini ayat harus saya bedah. Banyakkah orang yang menjelaskan Allah? Apakah yang dia jelaskan itu Allah yang sebenarnya, atau dia baca buku tentang Allah, baca kitab tentang Allah, baca berita tentang Allah dari gurunya lagi? Apakah itu kebenaran apa kebohongan? Suka menyumbang Bapak Ibu. Allah dibahas, Allah dijelaskan. Bagaimana? Emang kamu ini siapa? Pikiran kita ini sangat terbatas, sedangkan dia yang dijelaskan itu tak terbatas. Bagaimana pikiran yang terbatas ini bisa menjelaskan yang tak terbatas? Dia yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Laisa kamitsli syai'un, bahkan tidak punya nama. Saya dulu begitu baca kitab Lao Tzu itu, kitab To Teaching. Salah satu guru saya memang kiblatnya itu dari Lao Tzu. Salah satu guru saya. Jadi saya dipaksa baca kitab To Teaching itu. Ya, bahasa Mandarin. Saya di situ tertegun ketika membaca. Allah tidak bisa diterangkan, Allah tidak bisa dijelaskan, Allah tidak punya nama. Sementara saya selama ini ngaji kemana-mana kan terus-menerus menjelaskan Allah, tapi Allah dapat ditemui dan dirasakan bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Oleh karena itu, izinkan Allah bertajalli dalam diri kita. Saat dia bertajalli, itulah Allah yang sesungguhnya, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak punya nama, bahkan tidak ada kata-kata untuk bisa menjelaskan itu, karena dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Ayo Bapak Ibu, pernah belajar ilmu tauhid? Isinya apa? Menjelaskan Allah. Apakah yang dijelaskan itu Allah atau tentang Allah? Apakah itu persepsi apa kebenaran? Kebohongan apa kebenaran? Tetapi karena semua begitu, sudah kolektif. Betul nggak? Dibahas sifat Allah, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, sampai jika no benar. Dibahas Asmaul Husna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus sampai As-Sabur. Jika nu bener saputing hiji dibahas ngalanture kemana-mana, kumacek maneh. Tapi karena kita ini memang dasar bodoh ya, menganggap seolah-olah itu kajian tentang Allah. Bagaimana Allah bisa dikaji? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Urusan ciptaan Allah silahkan kamu kaji, tapi urusan zatnya tidak bisa kamu kaji. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Sudah, temui dan rasakan saja. Itu cukup. Kalau begitu, mana yang penting? Pengetahuan atau pengalaman? Yes, pengalaman. Pengalaman tentang Tuhan itu namanya ketuhanan. Makanya Pancasila dibahas di kelas, betul nggak? Iya, makanya tetap aja yang korupsi, walaupun sudah 300 jam, 400 jam, 600 jam, tetap aja. Karena tidak ada kesadaran itu muncul dari pengalaman. Ayo Bapak Ibu, Allah teh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baik sama Allah, lebatkan surga. Kalau Bapak Ibu durhaka ke Allah, lebat ke neraka.
Kebohongan apa kebenaran? Coba, Allah saja dipersepsi seperti yang bicaranya. Padahal yang punya sifat begitu kan si pembicaranya. Betul nggak? Kalau orang lain baik sama dia, dia baik sama orang. Kalau orang lain tidak baik sama dia, dia juga tidak baik sama orang. Dia punya sifat begitu. Lalu sifat itu digunakan untuk menjelaskan Allah. Bagaimana? Lalu mahanya Allah itu hilang, tenggelam. Padahal kalau Allah itu maha itu artinya tidak ternoda. Semua kita durhaka gak akan mempengaruhi Allah. Semua kebaikan buat kamu sendiri, kata Allah. Semua keburukan buat kamu sendiri, gak ada buat aku. Aku maha. Masih percaya sama Allah yang baik kalau kita baik padanya? Tiba-tiba sangar Allah kalau kita tidak baik, masih percaya? Makanya itu kebohongan. Oleh karena itu sudah temui Allah yang sejati, yang sebenarnya. Bapak Ibu, terus terang ya, saya sering ke masjid, saya pernah ke gereja, saya pernah ke pura, saya pernah ke wihara, dan sampai hari ini saya masih utuh sebagai Saiful Karim yang beragama Islam. Karena kebenaran itu tidak ada di tempat-tempat itu. Kebenaran itu adanya di sini. Di sini kebenaran, bukan di tempat-tempat itu. Di sini Bapak Ibu. Kalau sudah menemukan yang di sini, kenapa takut pergi ke tempat-tempat begitu? Tidak akan bisa mencelup kita jadi siapa. Tetap aja, ya, tidak ada pengaruhnya. Betul nggak? Oke. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Yuk sekarang kita lihat, kenapa ya hidup saya tidak beruntung? Jangan-jangan kita berdoa pada Allah buatan pikiran kita sendiri, bukan Allah yang bertajalli dalam diri kita. Allah yang dibuat oleh pikiran, kemudian Allah yang disembah oleh pikiran. Betul nggak? Setelah gitu Allah pun dimintai sesuatu. Sudah saya jelaskan kemarin ya, waktu kajian ya, menghancurkan berhala-berhala ya dengan kalimat la ilaha illallah. Udah dengerin lagi itu kajian yang kemarin. Kalau yang belum dengar, tidak akan saya jelaskan hari ini. Ini lanjutan dari yang kemarin. Clear? Oke, sekarang mari kita jujur. Apakah kita masih mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Allah yang sebenarnya, sepanjang itu pula kita hanya menciptakan Allah berdasarkan pikiran dan perasaan kita, dan itu semua bukanlah kebenaran, itu semua adalah kebohongan. Yes? Oke. Gimana kerasanya ayat ini? Kerasa nggak? Terasa dipukul-pukuli sama saya? Ngaji harus begitu, jangan nanggung ya, biar jujur pada diri sendiri. Oke, sekarang Quran surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada tanda-tanda Allah, dan mereka itu adalah para pendusta. Lihat Bapak Ibu, kenapa kita membuat kebohongan? Menurut ayat ini karena apa? Karena tidak beriman. Saya beriman kok, saya percaya sama Allah. Iya, kamu percaya sama Allah, tapi kamu sudah menyaksikan belum? Karena iman itu bukan percaya, kata Nabi. Al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah bisa memahami, melihat dan mendengar. Ayo jujur Bapak Ibu, apakah kita sudah melihat dengan kolbu? Belum. Apakah kita sudah mendengar dengan kolbu? Belum. Apakah kita sudah memahami dengan kolbu?
Belum. Karena selama ini kita menganggap iman itu percaya. Betul? Padahal kata Nabi iman apa tadi? Pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau sudah melihat, mendengar, dan memahami. Baru wa ikrarun bil lisan. Apa yang diikrarkan oleh lisannya itu, apa yang dilihat, didengar, dan dipahami oleh kolbunya. Bukan yang direkayasa oleh pikirannya. Ingat Bapak Ibu, kolbu bukan pikiran. Ayo jujur sekarang. Selama ini kita mengimani sesuatu itu pakai kolbu atau pakai pikiran? Pakai pikiran. Jadi menurut ayat ini sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Sepanjang kita tidak mau menggunakan kolbu untuk melihat, mendengar, dan memahami, sepanjang itu pula kita hanya mengulang-ulang kebohongan, yang kebohongan itu lama-kelamaan dianggap kebenaran saking diulang-ulang. Makanya kata-kata bijaknya, kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Tidak beriman kepada apa? Nah, bi ayatillah, tidak beriman pada tanda-tanda Allah. Lihat saya berdoa, tangannya begini. Allahnya di mana? Di langit. Padahal itu tangan kita bisa begini justru karena kehadiran Allah. Kalau kamu tidak bernapas, tanganmu tidak bisa begini. Allah yang ada bersama kamu tidak disadari. Allah yang direkayasa oleh pikiran yang katanya ada di langit ketujuh, itu yang sedang dirayu-rayu. Kebohongan apa kebenaran? Coba, luar biasa bukan? Makanya saya tidak bisa berpisah dengan dia. Saya sekarang bisa bicara begini karena ada dia. Saya bisa menyampaikan informasi seperti karena ada dia. Saya tidak bisa harus terpisah dengan dia. Tidak bisa. Dan kesadaran itu sudah melekat di sini. Allahu Ahad. Bahkan saya pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Mau mengakhiri sebagai pendusta, baru nanti akan memasuki kesadaran. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kesadaran itu diajarkan lewat kata-kata atau dialami? Jadi kita semua harus mengalami Allah, karena Allah sumber kesadaran. Kalau mengalami Allah, ya sudah, kita akan menyatu dengan kesadaran Allah. Begitu menyatu dengan kesadaran Allah, hidup berkesadaran. Jujur ya, kalau orang sudah berkesadaran, pasti nggak bermoral. Pasti nggak bermoral. Pasti. Orang yang berkesadaran, Bapak Ibu, ikut aturan bukan karena takut, karena dia sudah sadar. Ini Bapak Ibu, orang yang bermoral, ya, orang yang bermoral. Misalkan dia ketitipan uang. Orang yang bermoral nih, sebelum dia menyampaikan uang itu, dia cari dulu ayatnya. Surat apa, ayat berapa ya? Kalau ketitipan uang harus disampaikan. Cari dulu. Udah 2 tahun itu uang belum nyampe-nyampe, belum ketemu ayatnya. Cari ayat yang berbunyi kalau kamu ketitipan uang harus disampaikan. Ada ayatnya, kamu harus jadi orang yang jujur. Gak masuk ini. Ini ketitipan uang, ayatnya. Tapi orang yang sadar tidak usah menunggu perintah dari kitab suci, karena perintah sudah ada di sini. Ada nggak di sini perintahnya? Jujur Bapak Ibu, ada nggak di sini? Ada. Seandainya Bapak Ibu semua tidak baca Quran, tapi mau mendengar kebenaran dalam dirinya, selamat nggak Bapak Ibu? Selamat kan? Makanya orang yang berkesadaran itu pasti bermoral.
Orang yang bermoral itu karena tekanan dari luar, pura-pura baik supaya diterima oleh orang banyak, belum tentu berkesadaran. Bapak Ibu, makanya ulama itu tidak boleh mendatangi penguasa. Biarkan penguasa mendatangi ulama. Kenapa? Ulama yang mendatangi penguasa itu karena hanya bermoral. Tapi ulama yang didatangi penguasa punya harga diri, itulah ulama yang berkesadaran. Tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oke. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjutkan? Oke. Ini Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 43. Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kami yang terang, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinah. Bayyinah itu terang benerang Bapak Ibu. Lebih terang dari 1000 bulan. Mau dibacakan yang gitu? Quran terang benerang enggak? Itu Quran yang Bapak baca, Ibu baca terang benerang enggak? Siun dosa. Kalau Quran terang benerang, udah Bapak Ibu nanti baca Quran di tempat poek. Udah dari Quran sana ada cahaya terang. Ini. Yang gini aja kita belum paham. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinah. Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kami yang terang benderang, Bapak Ibu, benar-benar terang benderang, bahkan lebih terang dari 1000 bulan. Maka di Quran surat Ar-Rahman kan dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kamu akan menyaksikan 2 matahari, satu matahari jasmani. Yang jasmani aja terangnya kayak gitu Bapak Ibu, apalagi yang ruhani di dalam diri jauh lebih terang daripada matahari yang itu. Gak ada apa-apanya matahari yang itu. Makanya kita ini kan hidupnya tidak seimbang, hanya tumbuh secara jasmani tapi tidak tumbuh secara ruhani. Karena matahari yang kita kenal juga cuma satu, yang di luar aja, yang di dalamnya gak pernah kita temui. Padahal di Quran surat Al-Kahfi itu, baca itu dari ayat yang ke-17, 18, 19 dikatakan di situ, kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Ingat ya, matahari itu selalu terbit dari sebelah kanan. Kanan itu apa? Kanan itu adalah suci, bersih, jujur, itu kanan. Kiri itu ya kotor, tidak jujur, munafik, so bermoral padahal tidak sadar. Bapak Ibu, negara kita tidak kurang undang-undang. Negara kita kurang kesadaran. Itu aja. Undang-undang tentang tambang sudah ada. Yang nambang ilegal banyak. Kurang apa undang-undang? Kayaknya kita perlu badan legislasi yang membuat masyarakat ini berkesadaran. Kalau undang-undang udah banyak. Bahkan yang melanggar undang-undangnya juga yang buat undang-undang. Moralitas itu hanya ingin diterima oleh kebanyakan orang, lalu berpura-pura baik. Kalau kesadaran tidak pernah berpura-pura. Kesadaran itu hidup apa adanya. Paham sampai di sini? Oke. Mau dibacakan tanda-tanda Allah yang terang benderang? Gak bisa Bapak Ibu bacanya pakai mata ini. Itulah pentingnya harus dibukakan dulu mata kolbunya, biar membacanya dengan terang benderang. Ya Allah, ya Rahman. Para nabi, para rasul itu baca yang itu Bapak Ibu, bukan baca tulisan. Kita kebanyakan baca tulisan, baca yang aslinya enggak, yang sejatinya enggak. Akhirnya kita jadi bingung sendiri. Oke,
Mereka berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Tuh gitu. Lihat saya. Saya misalnya mengajarkan pada ibu bapak bagaimana cara membaca tanda-tanda Allah yang terang benderang. Diajarkan nih bapak ibu oleh saya. Nanti bapak ibu cerita sama orang lain. Nah, orang yang diajak cerita ini akan ngomongnya apa? Wah, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Sudah, gak usah itu. Kembali lagi pada yang diajarkan nenek moyang kita. Bakal terjadi gak itu? Bakal terjadi gak itu? Bakal, karena ada orang yang punya kepentingan. Ini ngerti nggak saya bicara dari tadi? Bapak Ibu diajari nih seumpama oleh saya cara membaca ayat yang terang benerang. Sudah, Bapak itu bisa tahu. Oh, itu Quran yang sejati. Nanti Bapak Ibu cerita, oh saya sudah tahu Quran yang sejati yang disaksikan para nabi, para rasul. Ternyata saya juga bisa menyaksikannya. Cerita sama orang lain. Orang lain akan berkata, hati-hati. Ini orang hanya akan menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Ngerti ya? Pasti akan dikembalikan lagi ke sana. Gitu. Pasti ada yang punya kepentingan. Ada guru yang takut kehilangan murid. Betul nggak? Ketika muridnya sadar, gurunya takut. Padahal kalau seorang guru muridnya sadar harusnya senang kan? Iya. Karena gurunya nggak sadar. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Lihat saya semua. Ketika dikasih yang benar, karena yang benar ini yang nganut cuma sedikit, disebut kebohongan yang diada-ada. Tapi ketika semua ini menganut kebohongan yang diulang-ulang karena kolektif, itu yang dianggap benar. Clear? Oke, ini udah pelan-pelan saya bicara. Dan orang-orang yang tertutup, tahu yang tertutup? Yang masih belum bisa menggunakan kolbunya untuk melihat, mendengar, dan memahami. Bahkan di Quran kan orang yang seperti itu tidak disebut manusia, Bapak Ibu. Disebutnya juga binatang, ulaika kal an'am. Nah, dan orang yang tertutup berkata terhadap kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Tuh, sudah begitu tebal paradigma, dogma, ya, kebenaran itu yang diinginkan itu yang didogmakan di otak kita, yang kita tidak mengerti. Begitu datang kebenaran yang nyata, apa yang terjadi? Si orang tertutup ini bilang apa? Kebenaran, dan orang-orang yang tertutup berkata terhadap kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Saat kebenaran datang pun dia bilang, wah ini mah cuma sihir. Sok nuki rek diajarkan kumaha deui. Orang yang kayak gini mau diajarin kayak gimana lagi coba? Sudah datang kebenaran pun dia bilang ini adalah sihir. Jadi ketika dibilang Allah tuh bersama kamu tuh percaya. Dah Allah mah dia aras. Makanya doa lagi. Makanya doanya juga nggak nyambung, nggak ada dikabul. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Kalau berdoa kepada Allah yang benar, ini kepada Allah yang buatan pikiran. Kata Allah kan kemarin sudah dibilang di ayat-ayat sebelumnya, Allah yang dibuat oleh pikiran kamu itu, yang namanya berhala, tidak punya kemampuan apa-apa. Boro-boro untuk memberi sama kamu, buat dirinya juga nggak bisa. Oke, mari kita lihat ayat yang ke 116 dari surat An-Nahl.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Maaf Bapak Ibu, pelajaran agama itu terus aja. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Padahal dilarang oleh Allah dalam Quran. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Itu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Gampang sekali. Agama itu seputar itu aja. Halal haram, halal haram, halal haram. Seolah-olah dia punya otoritas untuk memberikan justifikasi terhadap sesuatu. Padahal kata Allah, jangan kamu mudah dengan lidahmu mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kata Allah, itu sama dengan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Bapak Ibu, akhirnya kita lelah belajar agama ya. Halal haram terus aja begitu. Jadi takut. Betul nggak? Mau makan aja takut. Mutar dulu. Sebentar ini sup ini pakai penyedap rasa nggak? Apa penyedap rasanya? Ajinomoto. Wih, haram. Padahal dia beli supnya pakai uang hasil korupsi. Uang hasil korupsi beli sup, cuman karena di supnya ada ajinomoto, kemudian mikirnya kemana-mana. Makanya saya sering ditanya, ayah, menurut ayah kalau babi itu haram apa halal? Saya balik tanya, emang yang menciptakan babi siapa? Saya cuma gitu aja jawabannya. Udah gitu aja. Gitu aja. Ya gitu aja jawaban saya. Ini masalah itu. Kita itu sering terjebak pada objeknya. Tidak mau melihat secara lebih mendalam. Esensinya sebetulnya apa sih? Saya juga tidak pernah makan daging babi, gak pernah. Tapi esensi yang paling dasar dari semua itu apa sebetulnya? Betul nggak? Kita jangan memperkarakan yang kecil-kecil, kemudian yang besar nih, ya kita belanja semua yang dibeli itu adalah halal, tapi duitnya nggak pernah dimasalahkan. Betul nggak? Jadi esensi, kalau saya berpikir esensi. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang merasa dirinya itu seolah-olah punya otoritas untuk mengatakan halal, haram, halal. Padahal di Quran surat An-Nahl apa katanya? Jangan sekali-kali lidahmu mudah memberikan penghakiman justifikasi ini halal, ini haram. Coba, hada halalun wa hada haramun. Gak boleh kata Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Setuju dengan saya? Sekarang kita lihat Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 89. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jika kami kembali kepada ajaranmu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Kaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa dapat keputusan itu dari Allah? Gimana caranya Bapak Ibu? Kan kita sering ada kebingungan tuh, betul nggak? Ya, bagaimana cara kita memutuskan kalau keputusan itu benar-benar dari Allah? Kepikir nggak caranya? Sepanjang kita belum tahu cara untuk berkomunikasi dengan Allah, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah tahu ini keputusan dari Allah atau bukan.
Akhirnya apa? Keputusan yang kita buat lagi, akhirnya kebohongan lagi, kebohongan lagi. Ya, makanya di Quran surat Yunus ayat 60 Allah mengatakan, apakah dugaan itu dzon, wa ma dzannu, apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri. Yuk Bapak Ibu lihat saya semua. Bapak Ibu kalau cerita kiamat, yang terpikir di otak apa? Hancurnya alam semesta. Alam semesta ini Bapak Ibu luas tanpa batas. Ini bumi yang kita duduki ini, ya, hanya debu kecil di alam semesta yang tanpa batas. Di galaksi Bima Sakti saja, di satu galaksi planet yang kayak di bumi ini ada 250 miliar buah bumi ini. Di satu galaksi. Sedangkan galaksi juga jumlahnya miliaran Bapak Ibu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, hancurnya alam semesta itu yang mana? Bumi tempat kita tinggal? Karena ada bumi yang lain. Selalu sudah jadi kebohongan nih kolektif. Kalau cerita kiamat itu hancurnya alam semesta. Jadi sederhana, alam semesta hancur, dibangkitkan baris berbaris. Betul nggak? Masuk posyandu, ada penimbangan. Betul nggak? Ini masuk surga, ini masuk neraka. Kok jadi dangkal begitu? Di mana? Tunjukkan pada saya di Al-Quran yang menyatakan begitu. Kiamat itu dalam Al-Quran, qiyam itu bangkit. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Bapak Ibu lihat saya semuanya. Bapak Ibu itu sudah mengalami hari kebangkitan ribuan kali. Bahkan hari ini sudah hari kebangkitan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang itu sedang melihat amal perbuatan Bapak Ibu, sedang melihat. Hari ini tuh akhirat dari kehidupan kita yang kemarin. Besok tuh akhirat dari kehidupan kita yang hari ini. Apa yang sedang terjadi di kehidupan kita hari ini, semua itu adalah data kita. Semua itu kita yang mengundangnya. Semua hasil kita. Ini alam hisab Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh sudah dibangkitkan, sudah memasuki alam hisab. Coba renungin kata-kata saya. Kenapa saya punya suami si A? Kenapa saya punya suami si B? Kenapa suami saya perangainya seperti ini? Kenapa pasangan saya seperti ini? Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Ini tuh alam hisab Bapak Ibu. Ini alam hisab. Di sini tuh kita sudah bisa melihat surga dan neraka. Sudah bisa melihat. Makanya benar kata Quran surat Hud. Surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernapas. Di sini. Bahkan langit dan bumi masih ada di sini. Itu kata Quran. Terus apa kabar yang mengatakan surga dan neraka itu nanti? Tunjukkan sama saya ayatnya yang mana. Jadi jangan-jangan yang beredar semua itu hanyalah kebohongan kolektif yang diulang-ulang, yang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Bapak Ibu, mau jadi surga ini? Mau? Mau jadi neraka nih? Amit-amit. Tapi sering jadi neraka. Orang lain kaya, kita iri, itu neraka. Orang lain beli TV, kita yang pusing, neraka. Orang lain beli mobil, kita yang kelapar-kelapar, neraka. Coba. Kita sudah tinggal di neraka, masih belum percaya. Kalau kalian tidak percaya sama surga, masih mending ya, karena belum pernah tinggal. Makanya orang yang mengangan-angani surga setelah kematian, itu karena di sini belum mendapatkan surga. Kalau hidupnya sudah berkesadaran, sudah tinggal di surga, tidak mengangan-angani surga lagi, sudah di surga. Saat kesadaran kita sampai di kesadaran puncak, di mana kita hidup sudah selaras dengan ilahi. Bapak Ibu, saat ini juga ini jadi surga buat kita. Makanya kata Quran dikatakan, apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang hari kiamat? Ini kan dugaan. Sama Allah dibahas.
Jadi yang Bapak Ibu yakini selama ini itu dugaan bukan? Dugaan bukan? Coba makanya pelajari Al-Quran, katanya pedoman hidupnya Quran. Begitu dikasih kata Quran yang benar bilangnya sihir. Betul nggak? Kalau dikasih dongeng-dongeng malah itu percaya. Ini bingung saya juga. Ini udah tebal banget nih kebohongannya. Bapak Ibu coba lihat terjemahan Departemen Agama. Akhirat itu apa? Hari kemudian. Tahu hari kemudian? Hari kemudian tuh besok, lusa, setelah hari ini. Hari ini hari kemudian bukan? Dari hari kemarin. Besok hari kemudian bukan? Dari hari ini. Itu akhirat tuh sudah terjadi. Masih jaga deui kumaha. Oke. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau hidup dengan kesadaran atau dengan moralitas? Oke. Coba perhatikan. Hidup hanya untuk menaati aturan tanpa kesadaran. Sebenarnya bukan hidup, tetapi mengikuti kebiasaan orang mati. Banyak gak yang hidupnya hanya menaati aturan tanpa kesadaran? Suruh sholat, sholat. Makanya kan takwa itu apa katanya? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pokoknya nggak usah ngerti apa-apa. Pokoknya ada yang diperintahkan sholat, sholat. Perintahkan puasa, puasa. Perintahkan haji, haji. Nggak pernah mikir sholat itu buat apa, tujuannya apa, pelaksananya seperti apa, haji itu apa, esensinya apa, saum itu apa, zakat itu apa, syahadat itu apa. Pokoknya ada aturan, lakukan. Ini benar ya, kata orang-orang bijak, lepaskan moralitas, maka kamu akan menemukan kesadaran. Dan ketika kamu sudah hidup dengan kesadaran, maka kamu akan menemukan moralitas yang sejati. Banyak gak Bapak Ibu manusia yang hidup menaati aturan tapi tanpa kesadaran? Banyak? Sebenarnya itu bukan hidup, itu robot. Moralitas yang sering kedengaran sebagai kata yang paling suci, itu adalah penjara yang paling halus buatan manusia. Apa kata moralitas? Lakukan ini, jangan lakukan itu. Dia melakukan ini karena ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Dia tidak melakukan itu karena takut hukuman, takut dipenjara, takut ditangkap polisi, bukan karena kesadaran. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau semua orang di negeri ini berkesadaran, tugas polisi ringan. Betul gak? Kan sekarang ini orang yang tidak jahat, belum tentu jahat, tidak jahat loh, cuma takut dihukum. Betul nggak? Makanya lihat negara-negara yang beradab Bapak Ibu. Saya pernah ke Amsterdam, ke Belanda. Saya ngobrol di sana karena ada penjara yang dirubah menjadi gereja. Saya tanya sama orang sana, loh ini penjara kok bisa berubah jadi gereja? Memang di sini nggak ada lagi gitu orang yang jahat gitu. Bahkan ya di Amsterdam tuh Bapak Ibu, narkoba aja dibebaskan, seks dibebaskan, malah tidak ada yang melakukannya. Malah penjaranya tidak ada yang menghuni karena sadar. Coba. Jadi sebetulnya di negeri ini yang dibutuhkan sekarang ini pendidikan kesadaran, bukan pendidikan moral. Semua pejabat juga sudah lulus P4, tapi korupsi tetap ada. Bingung saya. Katanya BUMN pada rugi. Perasaan saya kalau naik pesawat bayar. Betul nggak? Beli bensin saya nggak yang subsidi, tapi rugi. Ini gimana nih ceritanya? Bapak Ibu, kesadaran itu hanya
mendengarkan suara sunyi dari dalam, kesadaran itu tidak mengenal perintah. Kesadaran itu hanya mengenal kejujuran terhadap diri sendiri. Yuk Bapak Ibu, Bapak Ibu selama ini melakukan kebaikan karena perintah dari kesunyian di ruang sunyi yang dari dalam, atau karena ada tekanan dari luar? Dari dalam sadar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan ini hanya tekanan-tekanan dari luar. Tekanan dari luar itu banyak Bapak Ibu. Bisa dari agama, bisa juga dari aturan-aturan undang-undang, bisa. Kalau kita juga melakukan kebaikan cuman karena ditekan oleh agama. Kalau kamu tidak melakukan kebaikan masuk neraka, itu belum sadar. Itu masih di level moralitas. Dan tidak akan pernah membangun kesadaran. Manusia kehilangan arah justru di dunia yang penuh aturan. Biasa semuanya. Manusia akan kehilangan jati diri kalau hidup di tempat yang penuh aturan. Dan dia melakukan kebaikan cuma semata-mata takut melanggar aturan karena ada hukum, ada denda. Maaf Bapak Ibu, ada di negara tertentu, kalau di negaranya yang aturannya ketat, dia itu disiplin. Tapi pergi ke negara yang lain, tidak ada lagi kedisiplinan dia. Saya menyaksikan ada sekelompok manusia dari negara tertentu yang sifatnya seperti itu. Tidak usah sebutkan namanya supaya tidak tersinggung. Kenapa? Karena dia menaati aturan cuma takut denda, meludah di negaranya denda. Tapi di negara lain karena tidak ada aturan, dia meludah seenaknya. Buang puntung rokok di negaranya dapat denda. Bahkan merokok di negaranya tidak di tempat merokok, denda. Tetapi di negara kita nih, dia merokok seenaknya di mana-mana nggak masalah. Orangnya sama, cuman pindah dari negara yang banyak aturan ke negara yang aturannya longgar. Apa yang terjadi? Sepanjang tidak ada kesadaran, mati itu hati nuraninya. Makanya semakin banyak aturan bukan semakin bagus. Tetapi bagi mereka yang sudah berkesadaran, tidak perlu ada aturan, tidak ada perintah, karena kesadaran sudah muncul dari dalam. Setiap langkah diukur oleh benar dan salah. Setiap tindakan diukur oleh konsep dosa dan pahala. Yuk Bapak Ibu sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu melakukan agama diukur oleh apa? Dosa dan pahala? Masih di situ? Berarti masih di dimensi moralitas, bukan kesadaran. Tapi kalau sudah membebaskan dosa dan pahala, karena sadar, orang sadar itu tidak mungkin melakukan dosa. Dan orang sadar itu ketika melakukan kebaikan, itu bukan karena tidak suka dengan keburukan. Coba perhatikan, kalau saya nyalakan lilin, kemudian lilin itu nyala. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, apakah lilin itu menyala karena benci pada kegelapan? Atau karena dia sadar dengan tugas alaminya untuk menerangi? Atau pertanyaan yang belum bisa dimengerti? Lilin nyala. Pertanyaan saya, apakah lilin itu menyala karena benci pada kegelapan? Atau karena dia sadar dengan tugas alaminya dia harus menerangi? Yang mana? Dia menerangi karena tugas alaminya untuk menerangi. Dia tidak pernah peduli dengan kegelapan. Jadi Bapak Ibu jangan kalah sama lilin. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja, bukan karena benci keburukan. Nah di kita ini banyak yang sok-sok melakukan kebaikan, ya, lalu benci kepada keburukan. Ingat ya, orang yang masih benci pada keburukan, jangan-jangan keburukan yang dilakukan orang lain itu dia sendiri masih melakukannya. Dia belum selesai. Nih saya kasih tahu, kalau mau ngasih pada orang, memberi saja, karena tugas saya adalah memberi. Jangan berpikir orang lain suka memberi atau tidak, jangan. Memberi aja, karena memberi itu bukan buat orang lain kok.
Ya, makanya saya kecanduan kalau memberi itu. Udah kecanduan memberi itu. Karena apa? Ternyata memberi itu semua buat saya. Memberi itu ego sebetulnya, egois. Karena tidak ada buat orang lain, semua buat saya. Ini sederhana tadi saya bilang, filosofis lilin. Lilin itu menyala bukan karena benci pada kegelapan. Karena dia menjalankan tugas untuk menerangi. Itu saja. Sudah Bapak Ibu sekarang, kalau melakukan kebaikan, memang tugasmu melakukan kebaikan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bukan karena benci pada keburukan. Awas, masih ada benci tuh pada keburukan. Itu berarti belum selesai, itu masih moralitas. Belum kesadaran. Ini tipis ya, tipis. Tapi harus dipahami. Oke, lanjut. Jadi apa yang mematikan kesadaran manusia selama ini? Yang mematikan kesadaran manusia itu banyaknya aturan. Sehingga manusia itu melakukan sesuatu cuman karena takut tidak diterima. Itu aja. Kalau dia mengikuti aturan disebut bermoral. Kalau tidak mengikuti aturan disebut amoral, sekalipun dia merasa tersiksa karena bukan dari kesadaran. Ada nggak yang masih tersiksa ketika melaksanakan sholat? Ada yang masih merasa sholat itu beban? Sholat duhur jam 3 kurang 1/4. Habis sholat duhur ada azan asar jam 3 lebih 1/4. Aduh, udah asar lagi tuh. Sudah sholat duhurnya jam 3 kurang 1/4. Ya, berdekatan dengan waktu sholat asar. Begitu sholat asar tiba, duh, udah asar lagi. Beban berarti. Ada nggak masuk gitu? Berarti itu masuk di level moralitas. Masih tekanan dari luar, bukan dari kesadaran. Yuk, sekarang semua dipecahkan ya, dipecahkan oleh kita. Kan kita mau hijrah dari kebohongan kolektif menuju kesadaran. Tetapi memang tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai itu. Ada fasenya. Bagaimana kita bisa memiliki kesadaran ilahi kalau kitanya belum menyatu dengan ilahi? Nah, itu harus dipelajari nanti. Oke. Jadi apa itu keberanian? Keberanian menurut saya adalah belajar menatap diri sendiri tanpa topeng. Dan di sanalah hijrah dimulai. Jadi kalau kita mau menatap diri kita tanpa topeng, jujur pada diri sendiri. Kalau belum tahu, bilang belum tahu. Kalau ada kelemahan, bilang saya punya kelemahan. Tatap diri kita tanpa topeng. Itulah hijrah dimulai dari sana. Tapi kalau melihat diri itu masih pakai topeng, topeng-topeng sosial. Saya ini siapa? Saya kan kiai, saya kan ustaz, saya kan siapa? Masih pakai topeng, tidak akan bisa hijrah. Bahkan saat kita tidak tahu pun kita tidak akan jujur mengakui kita tidak tahu. Bahkan mencari perlindungan untuk menutupi ketidaktahuan kita. Makanya lihat, manusia itu bukan bergerak dari satu kesadaran kepada kesadaran yang berikutnya, hanya bergerak dari satu topeng ke topeng yang baru. Tetap pakai topeng, cuman topeng yang baru. Kalau kemarin topengnya monyet, ya sekarang topengnya harimau lah gitu. Kira-kira masih naik level, ya. Jadi moralitas yang kemudian menjadi aturan bukanlah kebenaran, tetapi baju sosial yang kita kenakan agar kita diterima. Jadi sepanjang kita hidup dalam moralitas, kita tuh menggunakan baju sosial. Dan kita mentaatinya bukan karena kesadaran, cuman karena kita takut tidak diterima. Apa yang terjadi? Mau beda aja kita takut. Dan seolah-olah beda itu salah. Padahal beda itu belum tentu salah, sama aja belum tentu benar. Tapi ketika kita mau beda dari kebanyakan orang, karena di sini ada ikatan moralitas. Ingat ya, makanya benar kata orang bijak, moralitas itu bisa jadi secara perlahan itu yang memenjarakan kesadaran kita.
Ada kasus Bapak Ibu, ada orang yang privat mau diskusi dengan saya. Anaknya baru saja mengalami kehamilan di luar nikah. Padahal nggak perlu diskusi dengan saya kan sebetulnya. Gampang kok, tinggal dikawinkan, selesai. Terus saya tanya, kenapa kamu bayar mahal-mahal privat dengan saya? Ini ayah gimana dengan tetangga? Tuh. Jadi masalahnya itu ternyata di luar itu. Takut validasi dari orang lain. Ditakuti tidak ditakuti, itu validasi tetap ada. Betul nggak? Berapa lama? Nanti juga dulu lahir anak cucu kamu, lahir dan lucu, digendong sama tetangga yang memvalidasi itu. Cuma gitu kok, repot banget. Betul nggak? Bener tuh, lahir. Bener nggak omongan saya? Bener, omongan ayah guru katanya tepat sekali. Sekarang semua tetangga juga malah seneng dengan kehadiran cucu saya, lucu. Nah, itu. Jadi masalahnya itu adalah masalah yang dimasalahkan oleh pikiran kita sendiri. Takut orang lain bicara yang buruk, padahal belum tentu kan. Itu takut itu dari pikiran aja. Kita menderita bukan di fakta, kita menderita di imajinasi pikiran kita sendiri. Sebenarnya nggak ada masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Sederhana kan? Coba, kan sebenarnya kalau mobil itu kesenggol sama orang lain kan sederhana, betul nggak? Tinggal kasih bengkel, udah, nanti juga bagus lagi. Yang ribet itu kan di sini, betul nggak? Karena kita takut mengeluarkan uang, betul nggak? Itu, padahal itu siapa tahu kan uang sedang mencari jalan untuk pergi karena sikapmu pada uang kurang bagus, betul nggak? Iya, kalau mobil kesenggol, tiba-tiba keluarga sakit, tiba-tiba ditipu orang, ya udah, itu uang nggak betah di rumah kamu, gitu aja. Pesannya cuma begitu. Gimana caranya? Bikin hubungan yang bagus dengan uang. Berarti hubunganmu dengan uang kurang bagus, makanya uang cari tempat yang dia betah. Bapak Ibu, moralitas itu memang perlu baju, moralitas. Tapi kalau spiritualitas, kesadaran itu telanjang, tidak menggunakan baju moral apapun, karena kebenaran tidak butuh legitimasi. Kebenaran itu tidak butuh legitimasi, tidak butuh validasi, tidak butuh kebenaran. Kebenaran ya kebenaran. Dalam sastra Arab dikatakan matahari tetap aja matahari walaupun orang buta tidak menyaksikannya. Madu tetap aja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran ya kebenaran walaupun orang lain tidak setuju, biarkan aja. Dan kebenaran tidak perlu persetujuan orang lain. Dan kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Jadi kebenaran itu berbaju atau telanjang? Telanjang. Jadi saya bilang tadi, orang bermoral takut akan neraka. Sedangkan orang yang sadar sudah hidup dalam surga. Pilih yang mana? Bermoral atau bersadar? Jadi kata-kata ini perlu diperhatikan. Orang bermoral takut akan neraka. Karena apa? Orang yang bermoral, dia melakukan kebaikan cuman karena takut dihukum. Tapi orang yang sadar melakukan kebaikan, ya memang dia itu sudah kembali ke sifat alaminya. Karena melakukan kebaikan itu sifat alami, itu fitrah. Ya kayak Bapak Ibu nyapu, bersih itu sifat alami. Coba singkirkan aja kotornya, bersih ada. Jadi bersih itu bukan ciptaan tukang sapu. Bersih itu ciptaan alam. Tukang sapu hanya menyingkirkan kotornya. Kan bersih itu sudah ada di situ. Betul nggak? Coba Bapak Ibu nanti pulang ke rumah berantakan, singkirkan aja kotornya. Bersih itu sudah ada.
Kalau begitu, bahagia sudah ada nggak di sini? Sudah ada, singkirkan aja penghalangnya. Kalau gitu kesucian ada nggak di sini? Singkirkan kotorannya. Kalau gitu cinta ada nggak di sini? Ada, singkirkan kebencianmu. Cinta langsung ada. Semua sudah ada di sini, Bapak Ibu. Cuman semua terhalang. Nah, kita ini aneh-aneh ya. Mencari kesucian, mencari kebenaran, mencari. Lelah jadinya. Ada nggak Bapak Ibu manusia berperang atas nama agama dan iman? Ada. Kalau dia berkesadaran, tidak akan terjadi. Karena kesadaran itu alami. Kesadaran itu punya sifat cinta kasih. Kalau orang sudah punya sifat cinta kasih, aduh, boro-boro nyakitin orang, ngomongin orang aja nggak berani. Boro-boro nyakitin orang, Bapak, ngomongin orangnya nggak berani. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan meliputi aku, meliputi dia. Kalau saya membicarakan keburukan dia, berarti saya membicarakan Tuhan yang ada pada dia. Nggak berani. Masih ada yang berani? Jadi kita sadar sekarang, kenapa manusia membangun hukum? Demi apa? Demi moralitas. Tetapi betul nggak manusia semakin jauh dari kasih? Betul nggak? Ada nggak Bapak Ibu seorang yang diberi otoritas oleh negara untuk memutus orang ini benar atau salah, rela menukar yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan? Ada nggak kejadian begitu? Jadi saya pernah mewawancarai orang-orang yang ada di dalam lapas, karena dulu saya suka keliling lapas. Saya kaget ya kalau dengar cerita dia, ya, yang banyak ternyata Bapak Ibu yang masuk sana belum tentu salah. Saya juga kaget. Ini di mana sih hati nurani seseorang yang disebut dengan hakim? Hakim itu kan bijaksana. Itu kan nama Allah kan? Satu-satunya nama Allah yang dipakai untuk satu jabatan tertentu itu hakim. Guru nggak pakai nama Allah. Tentara nggak pakai nama Allah. Polisi nggak pakai nama Allah. Tapi hakim itu satu-satunya profesi hukum yang menggunakan nama Allah. Coba bayangkan, Allah dalam dirinya aja masih dipermainkan. Jadi kurang apa negeri kita? Ini justru ya, ini ya, makanya saya terus bikin konten kesadaran supaya makin banyak orang yang sadar. Dukung saya enggak? Emang saya perlu dukungan. Kalau mau mendukung, bukan mendukung saya, mendukung kesadaran. Saya tidak perlu dukungan. Ya, dukung kesadaran biar negara kita jadi negara yang berkesadaran. Oke? Ada nggak manusia yang menyembah Tuhan dengan ritualnya, tetapi membunuh sesama atas nama iman? Ada nggak? Menyembah Tuhan dalam ritualnya tekun sekali, ya. Tetapi menyakiti orang lain dengan dalih iman karena berbeda keyakinan. Makanya terus terang ya Bapak Ibu, kalau di komunitas saya, berbuat kebaikan itu sudah tidak pakai lagi bajunya apa. Makanya setiap kali ada hari besar agama, apapun agamanya, saya kumpulkan para sahabat untuk berbagi lintas agama. Dan di situ saya ajarkan bagaimana merasakan kebahagiaan ketika kita melampaui sekat-sekat itu. Ketika dilampaui semua sekat itu, apa yang terjadi? Kepuasan.
Saya pergi ke sebuah panti asuhan dari keyakinan agama yang lain. Begitu datang ke sana, disambut dengan angklung, anak-anak main gitar, luar biasa. Menyanyikan lagu-lagu cinta, lagu-lagu harapan, luar biasa. Ada kepuasan di situ. Ternyata yang memberi itu jauh lebih puas daripada yang diberi. Ternyata ada riset yang mengatakan bahwa yang memberi, dari otaknya muncul dopamin, serotonin, oksitoksin, endorfin, luar biasa. Ternyata yang menerima itu hanya muncul sesaat saja hormon-hormon yang baik itu di bagian otaknya. Yang menerima itu cuma sesaat, tapi yang memberi itu lama hormon-hormonnya. Luar biasa. Jadi yang dibutuhkan oleh kita saat ini apa? Hidup dari kesadaran, bukan dari aturan sebagai produk moral. Perlu nggak aturan Bapak Ibu? Perlu. Tetapi kalau kita hidup hanya mengikuti aturan tanpa kesadaran, kita juga akan capek mengikuti aturan. Tapi kalau kita sudah ada dari kesadaran, tidak usah diperintah-perintah. Yuk sekarang lakoni agama dengan kesadaran. Tidak usah nunggu perintah dari Pak Ustadz, pondok pesantren. Dengarkan saja kebenaran sejati yang ada di dalam diri. Ya, kalau mau ngasih nggak usah nunggu hukumnya. Ya, apa? Udah. Begitu di sini ada perintah, kasih. Lepaskan keinginan untuk menerima balasan apapun. Saksikan saya, kita akan memasuki suatu kehidupan yang luar biasa menakjubkan, berkelimpahan. Percaya sama saya. Karena apa? Apa yang saya sampaikan sudah saya jalani, sudah saya alami. Bahkan hidup itu benar-benar gratis Bapak Ibu. Gratis. Saya baru aja bicara tentang enak ya jalan-jalan pakai motor. Baru ngobrol sama anak-anak, tiba-tiba ada WA datang pada saya. Padahal saya tidak pernah cerita sama mereka. Ini di keluarga aja baru cerita jalan-jalan pakai sepeda motor. Dikirim fotonya. Saya sudah 6 bulan katanya ayah. Mikir, saya mau ngasih sama ayah tapi takut. Loh, kok takut? Emang saya serem gitu? Takut ditolak. Mau ngasih apa? Mau ngasih sepeda motor. Sepeda motor yang gede itu yang dong 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 dong. Datang ke rumah dengan BPKB-nya, tidak pakai uang sepeser pun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah selaras dengan semesta itu, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu hanya secepat kilat. Jangan berpikir cara. Cara itu bukan wilayah kita, cara itu wilayahnya Allah. Pancarkan saja energi positif pada semesta. Semua energi yang dipancarkan, dipantulkan dalam waktu yang sangat cepat. Jadi sekarang kita coba memulai hidup dengan berkesadaran. Ya, tidak usah banyak aturan di rumah. Tidak usah. Tanamkan aja kesadaran. Nanti kalau banyak aturan di rumah pusing anak-anak. Betul nggak? Nanti ketika melanggar aturan marah lagi. Marah itu tidak sadar. Tapi kalau ditanamkan kesadaran, saya yakin aturan apapun akan berjalan dengan baik tanpa dipaksa. Itulah tujuan saya ngasih kajian hari ini. Hijrah dari kebohongan kolektif menuju kepada kesadaran. Siap hijrah? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.